lumayan cukup besar ini gugurannya ya. Guguran berasal dari bagian yang kemarin longsor ya, tanggal 11 Maret kemarin longsor. Nah, cerita tentang konser ya, konser gaib di lereng Merapi itu ya. Nah, itu mirip sekali kejadiannya ya. Nah, kemungkinan ini adalah rumahnya Pak Tugiono itu. Halo kawan, kita jumpa lagi di channel khusus tentang gunung api di Indonesia. Bersama saya Galih Jati. Dan saya siang ini berada di Dusun Turgo. Setelah 2 jam lebih hujan, akhirnya Merapi menampakkan wujudnya ini kawan. Oke, saya balik dulu kameranya ya. Kawan, seperti inilah pemandangan Gunung Merapi dari pos pantau saya ini di area Dusun Turgo bagian timur. Saya dekat sekali dengan jurang Kali Boyong ini. Depan kita ini adalah Kali Boyong ini. Terus di kanan kita ini adalah Bukit Pelawangan ya, Bukit Pelawangan Kaliurang. Nah, dan bukit yang ada di sebelah kiri kita ini adalah Bukit Turgo. Di atas sana ada makam Syekh Jumadil Kubro ya, di atas sana itu. Nah, siang ini Merapi lumayan ini cukup terlihat walaupun lamut-lamut ya. Karena semenjak tadi malam sampai pagi tadi juga tidak terlihat untuk Merapinya ya, karena cuaca sedang kurang baik ini. Dan sekarang pun ini masih banyak geluduk dan juga gerimis ini kawan. Nah, Merapi itu masih terus erupsi ya kawan ya. Masih terus mengeluarkan guguran-guguran dan awan panas. Ya, periode ini dari tahun 2020 kemarin ya, pembangunan kubah lava yang baru ini ya, yang sedang kita amati ini, kubah lava bagian barat daya ini ya, yang sini ya. Nah, Merapi pada periode erupsi ini mempunyai 2 kubah lava. Kubah lava bagian barat daya ini ya, dan kubah lava yang di tengah. Keduanya aktif, keduanya sedang membangun ya. Namun yang lebih intens untuk mengeluarkan guguran adalah yang barat daya ini, karena posisinya berada di lereng ini. Nah, karena posisinya berada di lereng ya, ada getaran sedikit atau ada longsor ya, itu akan menyebabkan guguran-guguran lava pijar ya dari kubah lava itu. Kalau kawan-kawan baca tentang sejarah erupsi Merapi ya, dulu tahun 1994 itu kubahnya juga berada sekitaran situ kawan ya, di sekitaran kubah lava yang ada sekarang ini ya. Nah, ini saya zoom sedikit ya, saya zoom sedikit supaya terlihat kubahnya. Nah ini kawan, kubahnya terlihat itu bentuk kubah atau dom. Itu adalah kubah yang baru ya. Dan di sampingnya, di samping kubah ini yang kubah barat daya ini ada kubah lama ini. Ini adalah kubah dari sisa-sisa erupsi 97. Di sekitaran itulah, di antara kubah yang baru ini dan bekas kubah 1997 yang biasa kita sebut sebagai ndas lele. Nah, disitulah tumbuh kubah lava yang cukup besar saat itu ya. Dan 22 November 1994 itu kubah itu longsor mengarah ke Kali Boyong ini. Mengarah ke sini dan melompati Bukit Turgo ini ya, ini. Nah, pada waktu itu sedang ada hajatan di bawah Bukit Turgo ini ya, di rumahnya Mbak Wanti ini. Nanti saya ajak kawan-kawan ke sana ya, untuk melihat bekas rumah yang hancur ya. Ini masih ada bekas rumahnya dan melihat lokasi tempat pernikahan Mbak Wanti ini itu nanti. Nah, cukup viral sekali ya kemarin, ada yang bercerita mereka grup band ya konser di tempat ini ya. Grup band dari Jogja itu konser di tempatnya Pak Tugio di sini ya. Tapi rumah yang tidak dipakai ini, yang dulu terkena erupsi ini sebenarnya adalah rumahnya Mbah Pawiro ya. Sekarang keluarganya sudah relokasi di bawah sana. Nah, namun untuk rumahnya ini Mbak Wanti ini itu sekarang dipakai oleh adiknya di bawah sini nih. Oke, kita kembali ke Merapi dulu ini. Nah, ini itu terlihat ada guguran-guguran kecil ya kawan. Nah, setiap saat itu pasti ada guguran kawan. Kita tidak tahu waktunya, mungkin 10 menit, mungkin 20 menit, mungkin 1 jam ya. Pasti ada guguran dari kubah lava yang baru ini. Karena kubah lava baru ini sedang tumbuh kawan ya. Sedang tumbuh sehingga pasti ada material yang dari bawah itu mendesak naik ya. Setelah mendesak naik, maka akan mendesak material yang ada di atasnya ya, dan seterusnya terjadilah guguran-guguran seperti ini. Ini ada guguran kecil ini. Nah, ini. Nah, untuk ciri khas Merapi ya, ciri khas Merapi itu erupsinya pasti seperti ini kawan ya. Pertama, mulai dari
pembentukan kubah lava ya, dengan aktivitas kegempaan dari magma chamber atau kantung magma ya. Merapi punya dua kantung magma bagian bawah dan kantung magma bagian atas ya. Nah, kegempaan itu bisa teridentifikasi ya, kegempaan yang dari kantung magma bagian bawah ataupun dari kantung magma bagian atas ya. Itu disebut dengan gempa vulkanik dalam dan gempa vulkanik dangkal ya. Kalau terjadi gempa vulkanik dalam yang berlebih itu berarti ada suplai terus dari bawah ya. Dengan meningkatnya aktivitas vulkanik tadi, aktivitas kegempaan Merapi tadi ya, maka magma itu berusaha mendesak keluar ya. Dan sifat magma Merapi ini ya, karena begitu padat ya, sifatnya padat, maka saat keluar itu dia akan membentuk kubah lava seperti ini. Sifatnya padat dan rendah gas ya. Nah, kalau gasnya kuat maka akan terjadi erupsi-erupsi eksplosif ya, seperti Anak Krakatau atau seperti di Semeru ya, ada erupsi strombolian yang terjadi setiap saat ya, itu gasnya banyak itu. Nah, kalau Merapi ini kalau membentuk kubah lava seperti ini gasnya sedang rendah ini kawan. Namun untuk Merapi ya juga tidak menutup kemungkinan bahwa gasnya bisa tinggi juga seperti erupsi 2010 kemarin ya, sangat eksplosif sekali ya, sehingga itu banyak sekali material-material yang terlontar itu, terutama mulai 4 November sampai sekitaran pertengahan November itu terjadi kolom ya, kolom yang begitu tinggi dan besar ya, itu karena erupsi eksplosif, gasnya kuat sekali keluar ya. Nah ini kawan, pas sekali ini ada erupsi yang cukup besar ini ya, ada guguran cukup besar ini. Nah kawan-kawan dengar kan? Semoga kawan-kawan dengar ini ya, suaranya gembluduk ini. Nah ini kawan. Tuh batunya sudah meluncur turun ya. Tuh. Dan ini kita bisa melihat ini abunya. Nah ini kebetulan saya cuma live pakai atau merekam pakai HP ini kawan. Kebetulan cuma pakai HP ya. Nih, namun cukup terlihat jelas ini kolomnya. Lumayan cukup besar ini gugurannya ya. Guguran berasal dari bagian yang kemarin longsor ya, tanggal 11 Maret kemarin longsor. Kubah lava yang baru, terus yang tengah itu adalah bekas kubah lava 97 ya. Yang bagian kanan ada nyenilnya kecil itu kalau tidak salah bekas kubah lava tahun 1911. Nah, jadi kita lanjut ya kawan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi setelah tadi membentuk kubah lava, nantinya Merapi akan melakukan penghancuran kubah lava ya. Dan setelah penghancuran itu pasti menyisakan sisa kubah lava. Nah, seperti ini, itu bekas kubah lava 97 ya, setelah penghancuran ya, dan menyisakan kubah lava lama 97. Itu seperti tetenger atau seperti penanda ya, yang ada di puncak sana ya. Nah, ini masih terus meluncur turun ini materialnya dari guguran yang barusan terjadi ya. Nah, untuk 94 itu ya, erupsi 94, erupsinya itu mengarah ke Kali Boyong ini ya, dengan jarak luncur kurang lebih 8 kilo, 7 sampai 8 km sampai ke area Nawang Jagat itu. Nah, untuk daerah ini pas itu ada hajatan ya di rumahnya Mbak Wanti ini. Itu ada kurang lebih 60 orang ya yang meninggal karena erupsi 94 itu di area ini. Untuk tanggalnya itu tanggal 22 November tahun 1994. Nah, ini ada guguran lagi kawan. Guguran lagi. Saya zoom ya. Nah, ini guguran kecil. Ini asalnya dari sebelah tadi ya, dari sebelah kanan dari guguran yang tadi. Nah, untuk sekarang guguran-guguran yang besar itu kebanyakan mengarahnya ke area Kali Kerasak ya, ke daerah Ngori itu ya. Namun tidak menutup kemungkinan ya bisa terjadi juga guguran dari kubah yang sebelah kanan. Itu tadi kan bagian yang sebelah kiri ya, sebelah kanan ini
bisa juga, kita harus selalu waspada ya, bisa juga turun seperti 1994 ya. Area ini terbakar oleh guguran awan panas pada waktu itu. Nah, dan pada waktu itu untuk pos pemantauan Merapinya berada di sini kawan. Berada di Bukit Pelawangan ini, di atas, di baliknya ini ya. Dan pos itu sekarang ya hancur karena luncuran awan panas pada waktu itu. Sekarang pindah ke area Kaliurang di tengah. Lebih aman ya di sana ya, lebih aman karena tertutup oleh bukit ini, Bukit Pelawangan ini. Nah, dan dulu juga ada kepercayaan bahwa Bukit Turgo dan Pelawangan ini adalah saudara tuanya Gunung Merapi ya. Jadi dulu kepercayaan orang-orang yang tinggal di sini itu mereka percaya bahwa gunung-gunung ini akan melindungi mereka ya. Dan Merapi tidak akan berani mengeluarkan itu wedus gembelnya sampai ke bukit ini. Namun nyatanya 94 itu terjadi ya kawan. Nah ini kawan. Nah, jadi seperti itu ya karakteristik erupsi Merapi ya, mulai dari pertama kegempaan, membangun kubah lava, dan nanti akan ada penghancuran kubah lava ya, yaitu erupsi yang cukup besar, dan yang terakhir akan meninggalkan jejak kubah lava pada tahun erupsi itu. Oke, kita jalan-jalan yuk kawannya. Kita melihat rumah tua yang hancur oleh erupsi Merapi 1994. Dan juga nanti saya tunjukkan tempatnya Mbak Wanti ini ya. Nah, ini kita berjalan menuju ke kaki Bukit Turgo. Bangunan baru ya, ini adalah jalan baru untuk menuju ke atas puncak Turgo ya kawan ya. Nah, untuk sebagai informasi ya, untuk saat ini pendakian naik ke puncak Bukit Turgo ini sedang ditutup karena aktivitas Merapi yang makin meningkat ya dari 11 Maret kemarin. Namun menurut grafik ya, aktivitas gugurannya menurun kawan. Jadi mungkin nanti sebentar lagi akan dibuka lagi. Nah ini kawan, ini rumahnya, rumah dari Mbah Prawiro ya. Sekarang keluarganya sudah ada di relokasi di bawah ya. Nah rumah ini dulu terkena erupsi Merapi 1994 ya. Awan panas Merapi menghancurkan rumah ini. Ini kusen-kusennya sudah pada hancur ya, karena ya temperatur awan panas itu bisa mencapai 800 sampai 1000 derajat Celcius. Yang tinggal cuma ininya aja, tinggal puing-puingnya saja ya. Nah dulu saya juga sudah pernah membuat video ya tentang itu erupsi Turgo 1994 itu, dan banyak juga teman-teman yang antusias ya. Nah ini juga ada hubungannya dengan cerita Mbak Sophia ya. Kalau kawan-kawan melihat YouTube channel dari siapa itu saya lupa. Nah itu cerita tentang konser ya, konser gaib di lereng Merapi itu ya. Nah itu mirip sekali kejadiannya ya. Nah kemungkinan ini adalah rumahnya Pak Tugiono itu. Rumahnya Pak Tugiono itu. Ini. Nah konser untuk pengantin ya, untuk pengantin yang sudah meninggal itu. Kawan-kawan bisa cek ya, yang belum melihat cerita itu monggo kawan-kawan. Itu kisah nyata itu kawan ya, yang diceritakan oleh Mbak Sophia ya, salah satu pemain dari band yang diundang untuk konser di lereng Merapi ini. Kemungkinan konser gaibnya itu di sini kawan ya, di rumah ini ya. Dan rumahnya, rumah pengantin yang meninggal itu ya, terkena erupsi Merapi itu di bawah sini. Nah itu, yang ada towernya ini, yang ada towernya ini adalah dulu rumahnya Mbak Wanti ini. Sekarang dipakai oleh adiknya ya, adiknya dan suaminya. Mereka sudah tinggal di sini beberapa tahun semenjak erupsi itu. Saya perlihatkan, tapi ini rumahnya sudah dibangun, bukan rumah aslinya, karena dulu katanya rumahnya ini terbuat dari bambu kawan. Itu apa namanya, gedek. Nah ini kawan, ini lokasinya ya. Dulu resepsinya di sini, dan kita tadi dekat sekali dengan Kali Boyong ya. Dekat sekali dengan Kali Boyong di sana itu Bukit Pelawangan terlihat ya, tempat kita berdiri tadi ya. Nah tentu saja awan panasnya
dengan cukup mudah ya melompati Bukit Turgo ini. Melompati Bukit Turgo ini ya, dan meluncur turun kurang lebih 7 km pada waktu itu. Nah, oke, baik kawan. Dusun Turgo ini sejuk ya, dan di sini banyak yang jual kopi juga. Nah, ini Merapi Volcano Cafe ya. Kopi Turgo, dan banyak yang membuat teh khas Turgo di sini ya. Monggo kawan-kawan yang mau ke area ini ya, yang ingin liburan dengan merasakan sejuknya udara Turgo, kawan-kawan bisa ke sini ya. Untuk saat ini masih dibuka sih, tapi untuk pendakian naik menuju ke puncak Turgo sedang ditutup ya. Tapi kawan-kawan bisa datang dan merasakan kopi Turgo dan teh khas Turgo di sini. Nah, oke kawan, saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan selalu doakan agar Merapi selalu memberi rezeki bagi para penduduk yang ada di sekitarnya ya. Doakan juga agar Merapi selalu aman, terkendali dan adem ayem. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.